Mari hadirin jamaah di TikTok, YouTube, IG yang dirahmati Allah, kita awali dengan membaca sebagian dari zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Nikmat terbesar dari Allah untuk seorang hamba setelah imannya kemudian istiqomah. Kalau kita diizinkan oleh Allah istiqomah, mendawamkan sholat subuh berjamaah, mendawamkan kajian ba'da subuh sampai tiba waktu syuruk, itu sungguh nikmat yang sangat besar. Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, satu ayat yang kamu pelajari itu lebih baik daripada 100 rakaat sholat sunnah. Wahai Abu Dzar, sungguh satu bab yang kau ajarkan kepada manusia juga engkau belajar juga tentang bab-bab tersebut sebelum kau sampaikan." Au kama qal, maka Rasul bersabda itu lebih baik daripada sholat sunnah berapa rakaat? 1000 rakaat. Allahu Akbar. Maka terus mohon pertolongan kepada Allah, jaga hati, jaga niat, urus amal-amal kita. InsyaAllah Allah hadirkan keistiqomahan sampai nanti wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Hadirin, sebelum kita mulai, mari luruskan niat, mari bulatkan tekad. InsyaAllah semoga dengan segala keterbatasan yang kami punyai, InsyaAllah ini menjadi ilmu yang barokah. Mohon izin mas, pensil saya di kitab ini mana? Pensil ada? Pensil. Oh, udah jam dalam Quran. Sebentar. Kita tilawah dulu ya hadirin jamaah TikTok, IG maupun YouTube. Silahkan dibuka Al-Baqarah ayat 168 sampai semampunya untuk kita bahas. Ini sudah dibahas kemarin tapi kita murajaah. Kata Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu seperti tanaman, murajaah seperti air yang menyiraminya. Maka ilmu akan tumbuh subur kalau ada murajaah, sebagaimana tanaman tumbuh subur kalau ada air yang menyiraminya. Al-Baqarah ayat 168. Sahabat bisa cari di rumah kalau yang punya daripada Al-Quran, atau dibuka handphonenya juga bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Dilihat ayat 168. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, kulu mimma fil ard, makanlah oleh kalian semua apa-apa yang ada di atas bumi, halalan thayyiban. Syarat yang harus dimakan pertama adalah halal. Yang kedua, thayyib. Kemarin sudah dibahas, apa makna thayyib? Thayyib baik atau berkualitas. Jadi makanan itu bisa saja halal untuk sebagian orang tapi nggak thayyib untuk sebagian yang lain. Contoh kemarin sudah pernah kita bahas, gula itu halal, tapi kalau untuk orang yang diabetes maka dia tidak thayyib. Kacang-kacangan halal, tapi untuk orang yang sedang penyakit asam urat maka itu tidak thayyib. Seperti itu hadirin. Nah, Allah perintahkan kita yang pertama syaratnya halal, yang kedua thayyib. Maka sahabat TikTok, IG, YouTube yang ada di rumah yang lagi menyaksikan, konsumsi makanan kita pertama syaratnya halal, kedua thayyib. Kalau bisa pastikan thayyib, berkualitas, lagi baik. Dan Rasulullah SAW juga sering bilangin ayat ini kan kepada para sahabat.
Sehingga banyak di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, beliau juga menjaga pola makan dalam tubuhnya, pola hidupnya, pola sehatnya dijaga sama para sahabat, halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini juga kemarin sudah dibahas, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Dan syaitan itu langkahnya bukan selangkah dua langkah, tapi syaitan berlangkah-langkah. Salah satu di antaranya, kalau syaitan nggak bisa menggoda dari barat, digoda dari timur. Nggak bisa goda dari utara, digoda dari selatan. Dia nggak bisa tergoyahkan lewat sholatnya, karena dia ahli sholat, ahli ruku, ahli sujud, digoda dari hartanya, karena teramat sangatnya dia cinta kepada harta. Nggak bisa lebih dispesifikin lagi, perempuan-perempuan yang suka tas digoda dari tasnya, perempuan yang suka belanja digoda dari belanjanya, laki-laki yang suka dengan hobinya digoda, dihambur-hamburkan hartanya lewat hobi-hobinya. Digoda lewat apa yang dia cinta, masuk lewat mana, digoda lewat situ. Khutwatish syaitan. Syaitan punya langkah-langkah, strategi, manajemen yang bagus. Syaitan punya jam terbang. Lagi syaitan itu jamaah menggoda anak Adam dari zaman siapa? Dari zamannya Adam alaihi salam. Jadi secara jam terbang syaitan itu udah goda para nabi, para rasul. Apalagi kita jemaah, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kayak apa kira-kira mudahnya kita digoda syaitan? Makanya sampai-sampai Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, cepatlah kalian beramal, badiru bil amal, cepat kalian dalam beramal salih sebelum datang masa fitnah, di mana ada orang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Beriman pada masa-masa itu tuh, zaman fitnah itu tuh gak mudah. Makanya Nabi bersabda, badiru bil amal, segerakan kalau beramal itu. Karena syaitan punya beragam macam langkah. Digoda sama syaitan, jangan beramal, udah tidur aja, gak usah sholat subuh. Ngapain sedekah, udah nanti aja tahun depan. Gak usah zakat, kamu kan juga belum sampai nisab, padahal udah sampai. Gak usah haji, kamu kan masih perlu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Gak usah umroh, kamu kan masih perlu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Digoda sama syaitan supaya kita gagal dalam beramal salih. Makanya Rasulullah sering memerintahkan badiru bil a'mal, segerakan kalau beramal salih. Punya niat, lakukan detik itu juga. Kalau ada niat baik pagi, jangan ditunggu sampai sore. Kalau punya niat baik sore, jangan ditunggu sampai pagi. Umur kita belum tentu sampai di waktu tersebut. Boleh jadi niat pagi, pengen diamalinnya sore, siangnya wafat. Kan udah dapat pahala niat. Betul, riwayat Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Man hamma, barang siapa yang bermimpi, berharapan, mempunyai cita-cita, mempunyai suatu keinginan, bihasanatin, akan melakukan satu perbuatan baik, falam ya'malha, belum dilakukan, katabahallah, Allah tetap mencatat untuknya indahu, di sisi Allah, hasanatan kamilah, kebaikan sempurna. Jadi Allah tetap catat sempurna walaupun niat. Tapi ingat, berbeda kalau kita berniat baik dan melakukan amal baik tersebut. Lebih powerful. Sebagaimana kata Rasulullah, wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu 10 hasanat ila 700 dhifin aw ad'afin katsira. Kalau dia niat baik, dilaksanakan, Allah ganti 10, 700 aw ad'afin katsira. Bahkan Allah ganti sampai tak terhingga. Allahu Akbar. Hebatnya Allah jemaah, dahsyatnya, maha baiknya Allah buat kita hadirin. Makanya saya mengulang-ulang kalimat sederhana ini, tolong difahami baik-baik. Beramal salih itu harus segera
jangan ditunda. Sahabat TikTok berkenan ya, dan sahabat lainnya tulis di kolom komentar, mohon berkenan kiranya beramal soleh itu harus segera, jangan ditunda. Ada seorang kawan berkata dia, besok saya akan taubat. Dia bilang besok dia akan tobat, dan malamnya kemudian seorang kawan ini tertidur jamaah. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika azan subuh berkumandang, keluarganya membangunkan, dia tidak terbangun. Dia bilang besok dia mau tobat, malam dia tidur, dan besok dia tidak terbangun lagi. Jangan tunda. Taubat segera, bersedekah segera, hadir majelis ilmu segera, mau insyaf segera, mau hijrah segera, jangan ditunda. Hadir ke majelis ilmu, hadir, datang majelis ilmu. Mau hadir ke kajian, hadir, datang ke kajian. Lebih-lebih besok tanggal 18 Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo akan menyelenggarakan daurah bersanad bersama Ustadz Ferry Septianto LC. Beliau adalah kawan kami di pondok dulu di Mu'alimin Jogja. Beliau pemegang 6 kitab bersanad, juga ada beberapa kitab-kitab ringan bersanad, Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Jadi buat jamaah siapkan 1 hari, kita akan ngaji dari ba'da subuh sampai selesai. Kemungkinan selesainya di waktu asar, kalau tidak maghrib. 1 hari full kelas hadis bersanad bersama Ustadz Ferry Septianto. Nanti kemungkinan kita akan adakan di tanggal 18 Desember 2022 di Masjid Muhammad Al-Fatih. Tunggu posternya, nanti akan diposting dalam waktu dekat insyaallah. Kembali lagi dalam bahasan, maksudnya begini jamaah, acaranya gratis, tinggal bawa badan aja. Kembali dalam bahasan jamaah. Jadi begini, kalau beramal segera, karena syaitan itu punya beragam macam cara untuk menggagalkan kita dalam beramal. Dibisik-bisikin, udahlah tidur lah, udahlah pada subuh jangan ngaji, udah balik aja tidur. Udahlah, uang itu kan kamu cuma punya itu-itunya aja, satu-satunya uang kan segitu-segitu aja. Jadi kalau bisa mah uangnya disimpan aja lah, nggak usah sedekah. Disimpan aja, nggak usah sedekah. Keluarinnya nanti aja untuk kebutuhan kamu sendiri. Tuh, syaitan itu bisikinnya halus banget. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Dan jangan pernah ngerasa aman ya jemaah. Jangan pernah merasa aman dari godaan syaitan. Syaitan itu udah kawakan. Syaitan pernah goda Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya, sampai bahkan Nabi Muhammad SAW, sampai bahkan digoda juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, bahkan sampai ke kita. Kalau bahkan ada sekelas orang yang hidup satu zaman dengan Nabi, melihat wajahnya Nabi, tinggal satu kota dengan Nabi, tetap kufur. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tetap mati dalam keadaan kafir yang gak mau beriman. Apa jaminan iman tetap terpatri dalam jiwa kita jamaah? Sedangkan godaan syaitan itu beratnya bukan main. Godaan syaitan berarti bukan main kan? Syaitan tuh kalau goda bukan main jemaah. Maka hati-hati sama tipu dayanya syaitan. Dan harus kita mengenali siapa dia. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Sebagaimana musuh, ya diperlakukan sebagaimana musuh. Jangan malah syaitan itu diperlakukan sebagai kawan. Syaitan itu musuh kita lah kok diperlakukan sebagai kawan. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, mohon dicek sekalian ya audionya seperti biasanya atau tidak. Kalau audionya menggema atau kurang seperti biasanya, tolong tulis di kolom komentar biar nanti sambil diperbaiki. Mohon dibantu dilihat Mas Adi komentar-komentarnya. Suaranya jelas seperti biasa atau beda, tulis di kolom komentar ya. Begitu. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruhmu berbuat jahat. Syaitan menyuruh kita berbuat apa? Bisu. Yang syaitan suruh kepada kita itu supaya kita melakukan perbuatan jahat, zalim sama orang, nyakitin orang, membunuh, dan yang lainnya. Wal fahsya, dan berbuat dengan perbuatan keji, berzina, melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah murkai, na'udzubillah. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan dia mengatakan kepada Allah sesuatu yang tidak dia ketahui. Artinya kata para ulama di sini ada yang mengatakan dia berbuat syirik. Di luar terlalu kencang. Dikecilin boleh Mas? Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Jazakumullah khair ya Mas. Sip. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan dia berkata tentang Allah sesuatu yang tidak mereka ketahui. Asbun, asal bunyi, asal bicara. Kita lanjut ke ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kalau dikasih nasihat sama mereka, ikuti jalan yang Allah ridhoi, mereka jawab apa? Oh, mohon maaf, kami cuma mau mengikuti nenek moyang kami. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Perkataan ini sampai hari ini ada nggak yang bilang begitu? Sampai hari ini ada nggak? Banyak. Ada. Bertakwalah saudaraku kepada Allah, jangan berbuat syirik. Apain sih ngatur-ngatur? Kita mah akan nurutin nenek moyang kita aja. Atau dalam bahasa yang lain, mohon maaf ya Mas, di sini adatnya sudah begitu. Padahal menyelisih syariat Allah. Kalau ada dua, syariat Allah dengan adat istiadat, mana orang beriman harus ikut? Syariat Allah. Berarti adat tunduk kepada syariat Allah. Jangan sampai ini menyelisih syariat Allah. Nanti takut-takut bilang seperti yang diucap ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian ikuti ya apa yang Allah turunkan kepada kalian, jawaban mereka apa? Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Oh, nggak bisa, kita mah ngikutnya yang ngikut nenek moyang. Di sini begini memang hadirin. Padahal apapun, siapapun, adat istiadat manapun, hendaknya mereka jangan sampai menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka harus tunduk sama syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai malah membangkang. Allah menjelaskan bahwa jika dikatakan kepada orang-orang kafir agar mereka mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, meninggalkan kesesatan, meninggalkan kedunguan yang mereka lakukan, maka mereka menjawab, tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala, membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Halaman 543. Ini keterangannya. Jadi mereka ini bebalnya bukan main jemaah. Dan ternyata titisan-titisannya sampai hari ini, oknum-oknumnya masih ada yang demikian. Bertakwa kepada Allah, ikuti Allah, teladani Rasulullah. Mereka jawab, mohon maaf ya, kita mah udah punya nenek moyang kita dari dulu begini dan begitu dan begini dan begitu. Mereka bilang begitu. Lalu Allah mengingkari mereka seraya Allah berfirman, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang itu, yakni orang-orang yang mereka jadikan panutan dan yang mereka ikuti, la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, tidak mengetahui apapun dan nenek moyangnya termasuk tidak mendapat petunjuk.
Maksudnya adalah mereka tidak mempunyai pemahaman yang baik tentang syariat Allah. Halaman 543. Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kelompok orang-orang Yahud, yang mana Rasulullah mengajak orang-orang Yahud kepada Islam, tapi Yahud mengatakan tidak, kami hanya tetap mengikuti nenek moyang kami. Jadi diantaranya adalah orang-orang yang selalu mengatakan, oh kami ngikut daripada bagian nenek-nenek moyang yang dulu pernah mengajarkan sesuatu pada kami. Itu statementnya siapa? Statementnya Yahudi, orang-orang kufar yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Sekarang ayat 171-nya. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma' illa du'a wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan orang-orang kafir, mereka seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Ini perumpamaan orang-orang kufar yang enggak mau menuruti syariat Allah, yang enggak mau meneladani Rasulullah SAW. Summun bukmun umyun, mereka buta, bisu, tuli, dan mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak mengerti tentang apa yang harusnya mereka mengerti. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, yakni mereka tidak dapat mendengar kebenaran. Apa yang dimaksud tuli? Mereka tidak dapat mendengar kebenaran. Apa yang dimaksud bisu? Mereka tidak dapat mengutarakan kebenaran. Mengucap yang benar mereka enggak bisa. Bisu. Apa yang dimaksud buta? Mereka tidak dapat melihat jalan menuju kebenaran. Mereka tidak dapat melihat jalan menuju kebenaran. Itu yang dimaksud summun, bukmun, umyun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Closing statementnya fahum la ya'qilun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, gak ngerti mereka. Artinya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka tidak dapat memikirkan dan tidak dapat memahami apa yang harusnya mereka fahami dari apa yang Allah turunkan. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya halaman 545 ayat 122 sampai ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah di antara kalian semua rezeki yang baik-baik yang Allah telah berikan kepadamu, washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau benar-benar hanya kepada Allah lah menyembah. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian, yang pertama bangkai. Bangkai hukumnya apa? Haram. Yang kedua darah, waddam. Yang ketiga walahma khinzir, daging khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah walaupun zatnya halal, tetap dia menjadi haram karena disembelih enggak menyebut bismillah, enggak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, artinya dalam keadaan darurat, ada kaidah usul fiqh, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat membolehkan apa yang tidak diperkenankan. Salah satu ayatnya ini, Al-Baqarah ayat 173. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Barang siapa yang dalam keadaan darurat sedangkan
dia tidak menginginkannya, artinya dia nggak dalam kondisi menyengaja. Contoh, diri ini disengaja masuk ke dalam hutan, nggak bawa bekal, akhirnya kelaparan, itu namanya menyengaja. Yang pertama kondisi darurat, yang kedua tidak disengaja. Terus dia memakan daripada yang haram, fala isma alaih, maka nggak ada dosa karena keadaan darurat. Tapi ada syaratnya, jangan sampai melampaui batas. Misalkan lagi darurat, kesempatan darurat, ada babi lewat, dimakan sama dia, terus dia potong lagi, inilah buat stok, buat stok. Jadi nyetok, ini buat nyetok nih, nanti nih 1 kilo dagingnya lagi. Jangan. Pertama, famanitturra ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Barang siapa yang darurat, dia tidak menyengajakan dirinya di kondisi itu dan tidak boleh melampaui batas. Artinya kata para ulama, dia makan cukup yang membuat bisa beraktivitas lagi. Yang penting tulangnya bisa berdiri lagi. Jangan sampai kenyang banget itu, wah mumpung kesempatan nih buat bisa nanti 3 hari nggak makan, itu jangan. Dan yang penting makan secukupnya, bisa berdiri, fala isma alaih, nggak ada dosa buat dia. Syaratnya 3. Yang pertama syaratnya apa? Darurat. Syarat yang kedua, tidak menyengaja untuk masuk ke kondisi itu. Syarat yang ketiga, tidak boleh melampaui batas. Fala isma alaih, maka nggak ada dosa bagi mereka yang mengkonsumsinya. Innallaha ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin, jadi itu terkait perihal darurat, harus difahami. Jangan ngasal, jangan dikit-dikit bilang darurat. Jangan bermudah-mudah bilang darurat. 1, darurat. 2, tidak menyengaja ada dalam kondisi itu. Terus yang ketiga, tidak boleh melampaui batas. Saya kerja di luar negeri, Ustadz. Saya kerja di luar negeri. Di luar negeri susah untuk mendapatkan yang halal-halal. Terus bagaimana? Apakah ini disebut darurat? Kalau berdasarkan ayat ini, itu nggak disebut darurat. Karena nomor 2-nya nggak masuk. Berarti apa nomor 2-nya? Tidak menyengaja berada dalam kondisi itu. Sedangkan kalau kita pergi safar ke satu negeri, berarti namanya apa? Menyengaja untuk berada di negeri itu. Maka mau nggak mau, kalau bisa sahabat, cari kondisi di mana kita mengkonsumsi yang halal-halal, walaupun kita di luar negeri. Jangan dikit-dikit bilang, darurat daging babi lah nggak apa-apa, besok darurat lagi daging babi lah nggak apa-apa. Karena syaratnya kan 3. Yang tidak ada dosa baginya kan syaratnya 3. Al-Baqarah ayat 173. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Syarat yang pertama darurat. Syarat yang kedua, tidak menyengaja berada dalam kondisi itu. Yang ketiga, tidak boleh melampaui batas. Teman-teman yang lagi di luar, kami sekeluarga besar dari kaum muslimin di Wonosobo, terutama di Masjid Fatimah Garung, mendoakan semoga teman-teman yang di Hong Kong, di Taiwan, Singapura, Malaysia, atau di tempat-tempat yang lain, misalnya bila mana agak-agak kesulitan mendapat yang halal, kami mendoakan semoga tetap dikuatkan, memaksakan diri tetap mengkonsumsi yang halal. Majikan saya tiap hari makannya khinzir terus gimana? Beli nampan beda, beli kuali beda, beli sutil. Sutil itu bahasa Indonesianya apa? Ya, sutil itu loh. Ini penggorengan gini nih. Beli ininya beda, yang jangan campur sama majikannya yang makan lahmun khinzir atau lahman khinzir, jangan dicampur. Jadi dia mah makan khinzir, kita menyampur, jangan. Sutilnya jangan dicampur,
wajannya jangan dicampur, pancinya jangan dicampur. Kalau perlu kita untuk makan beli sendiri, jangan campur. Terus gimana? Ya dibedain. Nanti begitu kita mau makan, pakai yang steril punya kita, yang nggak pernah dipakai untuk mengolah daging yang Allah haramkan. Yang pertama yang Allah haramkan apa? Bangkai. Kecuali ada pengecualian jamaah tentang bangkai. Sebentar. Ada hadis. Nah, ini. Uhilla lana maitatani wa damani, as-samaku wal jarad, al-kabid wat tihal. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan para ulama mengatakan hadis ini sahih. Rasulullah dari Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab secara marfu' bahwasanya beliau menyampaikan, dihalalkan bagi kami, kata Sayyiduna Abdullah bin Umar, dua jenis bangkai. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua belalang. Dan dihalalkan dua darah untuk kami. Yang pertama al-kabid, yang kedua wattihal, hati dan limpa. Jadi halal dua bangkai ikan, yakni ikan, dan halal dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Halal dua darah yaitu hati dan limpa. Halal. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang marfu' dari Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Itu teman-teman. Ditulis di kolom komentar, halal dua darah, hati dan limpa. Halal dua bangkai, ikan dan belalang. Itu di halaman 547 dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid yang pertama. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga, tapi selain daripada itu hukumnya haram. Selain daripada dua bangkai itu dan dua darah itu hukumnya haram. Kalau dalam bahasa kita ada darah yang dijadikan kayak agar-agar, itu namanya apa? Kalau di Jogja waktu itu guru kami membahas di Pondok Saren, atau kalau di sini namanya dedeh. Itu haram, nggak boleh, kecuali cuma dua yang halal, hati dan limpa. Selain itu haram. Terus walahmal khinzir, haram juga daging khinzir. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembeli bukan dengan menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk difahami, jangan sampai kita mengkonsumsi yang haram-haram. Nah, sekarang yang dimaksud bangkai ini juga apa? Izin jamaah menjelaskan bagaimana para ulama juga telah menyampaikan, memaparkan. Bangkai disebut bangkai yaitu ketika binatang yang mati tanpa disembelih. Contoh, mati karena tercekik, mati karena terpukul, mati karena jatuh, mati karena ditanduk, atau mati karena diterkam binatang buas. Saya ulangin, mati karena tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk, diterkam binatang buas. Jatuhnya bangkai. Atau ayam kelindes truk gitu. Wah, ayam kelindes truk, ayo kita makan yuk. Jangan. Itu udah jadi bangkai. Dikubur aja jemaah. Begitu hadirin. Dalam muwatta'nya Imam Malik dan dalam musnadnya Imam Ahmad juga disebutkan, huwa tahuru ma'uhul hil maitatuh. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Ini masuknya bahasan yang berbeda ya. Bahasan yang tadi, ikan itu hukumnya halal, bangkai ikan hukumnya halal, bangkai belalang juga halal. Terus berikutnya tentang daging babi, ini juga semuanya haram ya.
Kalau di sini dijelaskan, Al-Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan juga dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain, Allah mengharamkan daging babinya, baik disembelih maupun mati sendiri. Walaupun Anda mengucap daging babi supaya halal, bismillah kalian, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang disembelih babi tetap haram. Mengucap bismillah kalau daging babi tetap haram. Terus diutarakan oleh para ulama, dagingnya haram, kulitnya haram, bulunya haram, lemaknya haram, minyaknya haram. Saya ulangin, dagingnya haram, kulitnya haram, bulunya haram, lemaknya haram, minyaknya haram. 5, diulangi. Dagingnya, kulitnya, bulunya, terus lemaknya, terus yang terakhir minyaknya. Semuanya haram. Semuanya. Jadi satu potong haram, secuil doang haram, nanti dagingnya itu dipres sampai keluar satu tetes minyaknya, haram. Nggak boleh hadirin. Karena keumuman lafaz daripada Allah berfirman walahmal khinzir. Dari berlaku ini kan lahm itu artinya daging, tapi ini juga berlaku daripada keumuman lafaz lahmal khinzir tersebut juga semuanya. Melalui kias atau analogi dari para ulama di halaman 549, Allah Ta'ala juga mengharamkan bagi mereka yang ketiga, binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, atau dia dua itu maksudnya gimana? Bismillah juga iya, tapi dia ucapkan, ya Allah ini hamba sembelih juga untuk Lata, Uzza atau berhala-berhala yang ada di daerahnya. Ya Allah ini saya sembelih bismillah, tapi mohon maaf dikasih kepada pantai A, pantai B, kepalanya dilempar ke tengah lautan C gitu. Jatuhnya haram nih. Karena dia menyembelih untuk selain Allah. Walaupun nanti ada juga lafadznya untuk Allah juga bismillah, tapi dia menyerahkan kepada selain Allah, ini diharamkan juga. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita, anak cucu keturunan kita terhindar dari perilaku perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah meriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah ditanya tentang hewan yang disembelih oleh masyarakat non-Arab untuk perayaan-perayaan mereka, kemudian mereka menghadiahkan sebagian dagingnya kepada kaum muslimin. Maka Bunda Aisyah pun menjawab sebagaimana dalam tafsir Qurtubi jilid yang kedua halaman 224, apa yang mereka sembelih pada hari itu maka janganlah kalian memakannya. Apa yang mereka sembelih pada hari itu di perayaan-perayaan mereka, maka janganlah kalian memakannya, akan tetapi kalian boleh memakan buah-buahannya. Sebagaimana dalam tafsir Qurtubi jilid yang kedua halaman 224, ketika Bunda Aisyah ditanya tentang perayaan orang non-muslim yang menyembelih sesembelihan selain dengan nama Allah, maka kata Bunda Aisyah, jangan dimakan. Berlaku nggak berarti untuk kita? Jawabannya berlaku. Kalau ada hari raya orang-orang kafir, mereka mendatangi kita, menghadiahi kita dengan makanan yang itu ada sesembelihannya, entah ayam, entah sapi, kambing, dan sejenisnya, maka jangan dimakan. Tapi kalau buahnya boleh nggak? Boleh. Pendapatnya siapa? Bunda Aisyah radhiyallahu anha dalam tafsir Qurtubi jilid yang kedua halaman 224 atau dalam Ibnu Katsir halaman 549. Boleh memakan makanan yang haram karena darurat, udah dijelasin tadi di awal. Keadaan yang pertama darurat. Keadaan yang kedua dia tidak menyengajakan dirinya ada dalam kondisi itu. Keadaan yang ketiga syaratnya harus tidak boleh melampaui batas. Fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Seperti itu hadirin jamaah dirahmati Allah. Kita lanjut ke ternyata udah masuk waktu syuruk, kita buka sesi tanya jawab aja. Jadi besok kita lanjut ke ayat 174 insyaallah. Besok kita lanjut ke ayat 174 dari suratul Baqarah.
Tapi inti garis besarnya itu sahabat tentang apa yang Allah haramkan. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum itu, kalau ada di antara sahabat TikTok, YouTube, Instagram, ada yang berkenan membersamai bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Bagi sahabat yang sudah ada di grup, mau keluar, mau live grup, tidak perlu izin, langsung live grup saja. Tenang saja, tidak masalah, nggak apa-apa, santai aja jadinya. Terus izin menginformasikan, insya Allah, sekali lagi, insya Allah, kalau Allah menghendaki, kalau Allah mengizinkan, tanggal 18 Desember akan ada daurah bersanad bersama Ustadz Ferry Septianto, bersama kami juga insya Allah di masjid kita tercinta, Masjid Muhammad Al-Fatih, Wonolelo, Wonosobo, jam, mohon maaf, ba'da subuh sampai selesai tanggal 18 Desember. Kira-kira selesainya asar, jadi 1 hari full akan dapat sanad dari beliau, salah seorang pemilik 6 kitab hadis bersanad juga insya Allah. Nanti kita bahas kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang kecil insya Allah, bismillah, kayaknya kemungkinan bahas kitab hadis tersebut akan dihadiri oleh beliau Ustadz Ferry yang dari jurusan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. Jadi nanti siapkan waktunya jamaah, silakan hadir. Acara ini gratis, acaranya gratis, silakan datang, bawa sahabat, bawa saudara. Nanti insya Allah juga akan disiapkan untuk makan, break makan dan seterusnya. Tanggal 18 Desember di Masjid Muhammad Al-Fatih. Masjid Muhammad Al-Fatih itu di mana sih? Ketik di Google Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Nanti alhamdulillah sudah ada di Google, nanti akan datang. Live atau tidak, nanti kita mendengar kebijakan dari Ustadz Ferry Septianto. Kalau beliau berkenan di live, di live. Kalau beliau belum berkenan, berarti nanti qadarullah belum di live. Begitu ya sahabat. Barakallahu fikum.